Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan kana abdahu wa rasuluh. Amma ba'da, faqala ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Saudaraku pemirsa Soroja, hadirin mustami'in, segenap pendengar yang ada di wilayah Bondowoso yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah atas nikmat yang selama ini Allah karuniakan kepada kita, sehingga kita pada bulan Ramadan ini diberikan kesanggupan serta kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani dan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan hingga pada detik dan pada hari ini. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Tentunya kita semua melakukan itu karena kita memahami betapa besar fadilah di bulan Ramadan ini. Dengan semangat juang yang penuh kita katakan, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Kita sambut dengan penuh hangat dan penuh semangat, karena marhaban itu diambil dari kata rahab. Rahab itu artinya hati yang lapang. Kita sambut bulan Ramadan ini dengan riang gembira dan hati yang lapang, dengan harapan segala sesuatu yang menjadi tidak biasa atau berat kita lakukan menjadi ringan kita lakukan di saat kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, khususnya yaitu melaksanakan ibadah puasa. Hadirin pemirsa pendengar wilayah Bondowoso yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu saya sudah membahas tentang keindahan dan kenikmatan berzikir dan keutamaan serta fadilah menyebut istighfar, yaitu membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya akan membahas tentang jihad. Jihad yang kaitannya dengan puasa di bulan Ramadan. Kita ketahui bersama, bulan Ramadan itu memiliki banyak nama. Ramadan itu diambil dari kata romat. Romat itu artinya membakar. Jadi tubuh kita dibakar di dunia sebelum dibakar di akhirat kelak. Membakarnya yaitu dengan cara kita menahan diri, menahan dahaga, menahan perut dari lapar, sehingga puasa ini dikatakan membakar kalori yang sangat ampuh dari segi medis. Jadi lemak-lemak semua terbakar, khusus untuk orang yang melakukan ibadah puasa. Bulan Ramadan ini banyak memiliki nama. Salah satu diantaranya bulan Ramadan dikenal dengan istilah Syahrul Quran. Dikenal dengan bulan diturunkannya, di mana Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya dikenal di bulan Ramadan, persis pada tanggal 17 Ramadan, dikenal dari sekian banyak kalangan dan diakui oleh banyak ulama, jumhurul ulama, bahwasanya tanggal 17 Ramadan dikenal dengan peringatan diturunkannya Al-Quran. Makanya bulan Ramadan dianjurkan kita memperbanyak membaca Al-Quran, kalau perlu menghatamkan. Kemudian yang kedua, bulan Ramadan juga dikenal dengan Syahrul Ukhuwah, bulan persaudaraan. Karena di saat di bulan Ramadan kita di saat berpuasa,
Kita dilatih untuk tidak makan oleh syariat, oleh Allah. Latihan itu yang paling nampak yang kita rasakan adalah kita mampu merasakan dan menahan lapar. Dan kebetulan rasa lapar ini biasanya seringkali dirasakan oleh saudara tetangga kita yang miskin. Kita melatih diri untuk merasakan bagaimana nasib seperjuangan saudara kita yang miskin. Oh, ternyata rasanya lapar seperti ini. Dan makan kurang lebih dari 12 jam, dari jam 4 sampai jam setengah 6. Oh, ternyata rasanya lapar seperti ini. Makanya di bulan Ramadan banyak orang itu cenderung terdorong untuk mengikat persaudaraan. Kepekaan sosialnya terwujud karena dari rasa lapar itu melahirkan hikmah untuk selalu peduli pada lingkungan. Cenderung bersedekah, berbagi takjil, berbagi buka puasa, berbagi makanan, sampai nanti pada puncaknya malam 1 Syawal, yaitu malam hari raya Idul Fitri, diawali dengan takbiran keliling. Di malam itu umat Islam seluruh dunia berbondong-bondong untuk mengeluarkan zakat. Zakat itu fungsinya adalah merekahkan hikmah dari bulan Ramadan kita berpuasa penuh agar amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Kita berbagi makanan. Kebetulan zakat fitrahnya di Indonesia ini adalah beras. Ada yang mengeluarkan zakat wajib, zakat malnya dalam 1 tahun, yaitu masa nisabnya. Ada yang dihitung dengan ukuran emas 96 gram baru dikeluarkan zakat nisabnya. Berbondong-bondong untuk apa? Bulan itu untuk memupuk rasa persaudaraan yang kuat. Orang mukmin peduli dengan mukmin yang lain yang miskin. Nah itu acara puncaknya. Sehingga bulan Ramadan dikenal dengan Syahrul Ukhuwah. Yang ketiga, bulan Ramadan dikenal juga dengan istilah lain, yaitu Syahrul Da'wah. Bulan dakwah. Bulan mensiarkan ajaran-ajaran Islam. Apakah berdakwah melalui ceramah, apakah berdakwah melalui pendidikan, melalui masjid, melalui mushola, melalui kantor-kantor. Ini biasanya kalau di bulan Ramadan lebih sering. Tapi karena sekarang kondisinya dampak COVID-19 Corona, sekarang ini kumpul-kumpul sudah dibatasi. Pengajian diliburkan semua. Jadi sekarang banyak yang terlockdown, bukan hanya rumah makan, warung yang terlockdown, ustadz, kiai juga kena lockdown. Soalnya banyak kemarin jadwal-jadwal yang sudah tertata rapi, ngisi Isra Mi'raj, ngisi imtihan, semuanya di cancel. Nah, jadi ini betul-betul harus kita ambil secara hikmah di balik ini semua terjadi. Biasanya di bulan Ramadan ini sering ada dakwah, bahkan tiap hari. Alhamdulillah, walaupun ada suasana kondisi yang tidak memungkinkan, yaitu tersebarnya wabah yang bernama Corona, kita masih bisa melakukan dakwah dengan cara-cara kita tersendiri. Ada dengan live, ada yang dengan online, ada yang melalui YouTube, ada yang melalui radio. Nah ini alhamdulillah masih bisa berdakwah. Kemudian yang keempat, bulan Ramadan dikenal juga dengan kata lain syahrul ibadah. Syahrul ibadah. Karena barang siapa yang melakukan ibadah di bulan Ramadan, pahalanya dilipat-lipat gandakan. Tidak seperti pahala di luar Ramadan. Hanya setahun sekali bulan Ramadan ini bulan panennya umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang biasanya ada sedekah, yang biasanya enggak sholat jamaah, yang biasanya isya di masjid itu sepi satu baris gara-gara Ramadan, isya sekarang di musola di masjid rame karena yang ditunggu sholat taraweh. Ini dampak
yang membekas atau pengaruh dari bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh berkah, penuh ampunan, penuh rahmat, dan penuh dilipat-lipat gandakannya pahala. Makanya bulan Ramadan dikatakan syahrul ibadah. Ada lagi bulan yang kelima, bulan Ramadan. Bulan Ramadan disebut dengan syahrul jihad. Ini yang berkaitan dengan tema kita saat ini, yaitu bulan jihad. Nah, sekarang muncul pertanyaan, apa yang dimaknakan jihad? Apa jihad itu harus perang? Dikit-dikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak. Karena kalimat takbir selain digunakan untuk baca sholat, kalimat takbir juga, takbir bisa digunakan kita membaca doa, dan setelah doa bertakbir ketika kita akan melakukan apa? Melakukan jima. Melakukan jima juga dianjurkan menyebut nama Allah. Kalau mau bikin anak dianjurkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keng takbir cek nyengranjing. Mau nyengranjing mereka nyembelih kurban. Nah, ya. Allahumma jannibna wa jannibi syaiton ma razaqtana. Sebelum coblosan itu baca doa Allahumma jannibni wa jannibi syaiton ma razaqtana. Nah, baru baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Bismillahi Allahu Akbar, coblos. Nah, karena coblos termasuk jihad. Nah, jihad apa? Jihad di kamar, materi kapir ya. Jihad ini maknanya luas, jangan dipersempit. Jihad itu dimaknakan dengan perang. Oleh karenanya perlu saya jelaskan pada kesempatan kali ini fase-fase jihad yang dijelaskan di dalam kitab Tarikh Islam. Di dalam kitab Tarikh Tasyri', ya, di situ dijelaskan bahwasannya jihad ini mengalami 6 fase makna. Jihad ini dari segi historis sejarah mengalami 6 fase makna sejarah. Yang pertama, jihad itu pada fase individual atau dikenal dengan istilah jihad fardu ain. Yaitu jihad sifatnya tertutup, sembunyi-sembunyi. Itu terjadi di masa Islam pertama, yaitu di masa baginda Rasulullah SAW mengajarkan ajaran Islam. Ini fardu ain. Yang kedua, fase kedua dikenal dengan istilah jihad fardu ain dan fardu kifayah, individual dan komunal. Dua-duanya sama-sama dijalankan. Ada yang sudah berbentuk kabilah-kabilah, 3 orang, 5 orang, 7 orang, ngadakan kajian-kajian. Sehingga ketika satu kajian dilakukan, maka sudah menggugurkan tuntutan fardu yang lain. Ini yang fardu kifayah. Kemudian begitu masuk pada fase ketiga, jihad ini maknanya berubah menjadi al-harb. Makanya di dalam Al-Quran, jihad ini ada yang diistilahkan dengan al-jihad, ada al-qital, ada al-harb, ada al-ghazu, ada an-nafr. Yang maknanya di sini dimanakan peperangan atau saling membunuh. Nah, pada fase ketiga ini dikenal dengan al-harb. Al-harb ini perang. Nah, dalam masa al-harb ini ada 3 fase juga. Pertama, memerangi orang-orang musyrik di kalangan sekitar Mekah, Ka'bah. Kemudian berkembang menjadi memerangi ahlul kitab. Kemudian yang ketiga, memerangi orang yang melanggar perjanjian-perjanjian yang sudah dibuat oleh Nabi, yaitu perjanjian Hudaybiyah dalam rangka mewujudkan resolusi Piagam Madinah di masa itu. Nah, itu jihad pada waktu itu diaplikasikan maknanya dengan makna al-harb, perang. Nah, begitu masuk pada tahap ke-6, perang sudah tidak ada. Perang ini sudah tidak ada. Makanya ketika baginda Rasulullah SAW setelah melakukan perang Badar, bayangkan tentaranya jumlahnya 313 orang muslim,
kaum mukmin melawan orang-orang kafir yang dalam riwayat dijelaskan ada yang menyatakan jumlahnya 12.000, ada sebagian riwayat menyampaikan 10.000. Bayangkan 313 tentara mukmin melawan 12.000 pasukan orang kafir. Alhamdulillah menang telak. Ini jumlah yang tidak masuk akal. Itulah yang kemudian dikisahkan bahwasanya di dalam tentara perang Badar itu dikirim ribuan malaikat, yang tentara itu bajunya berwarna kuning, sehingga mengalahkan orang-orang kafir. Setelah kaum mukminin mengalahkan orang kafir, baginda Rasul berkumpul dengan para sahabat, lalu Rasul berkata kepada para sahabat, roja'tum min jihadil asgor ila jihadil akbar. Kalian ini baru menyelesaikan perang kecil dan kalian akan menuju perang yang besar. Rasul kaget, tentara 313 musuh 12.000 orang kafir dikatakan perang kecil. Lalu wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, lalu apa yang kau maksud dengan perang yang lebih besar dari perang saat ini ya Rasul, yaitu perang Badar? Rasul menjawab, jihadun nafas, yaitu memerangi hawa nafsu dirimu sendiri. Nah, ini masuk pada fase ke-6. Kenapa setelah itu sudah jarang ada peperangan, apalagi di Indonesia sekarang ini. Mau perang sama siapa? Agama Kristen sudah dilindungi, agama Hindu Buddha sudah saling dilindungi. Tidak boleh saling memaksakan kehendak tentang keyakinan, akidah dan agama. Semua berjalan sebagaimana hak perlindungan masing-masing. Terus kita mau mengadakan perang, memaksakan ajaran kita dengan cara saling membunuh dengan orang lain, mengukur kekuatan. Kalau itu terjadi, bagaimana nasib orang Islam yang ada di mayoritas orang kafir? Hal ini akan memunculkan saling balas dendam. Bukan lagi perang karena Allah, tapi perang karena balas dendam. Yang kita angkat sekarang jiwa kemanusiaannya. Makanya makna jihad itu jangan dipersempit kepada makna perang. Inilah yang kemudian sering dipakai oleh kelompok garis ekstrim. Muncul yang namanya sekarang kelompok-kelompok teroris. Sampai melahirkan kalau perlu negara dibuat negara Islam. Muncul kelompok-kelompok yang sekarang mengangkat namanya khilafah. Negara khilafah. Kalau negara kita sudah baik, konsepnya sudah baik, tertata rapi, mewujudkan kemaslahatan, keamanan, perlindungan bagi masing-masing manusia, baik dari segi sosial, ekonomi, ataupun dari segi beragama dan berakidah, maka negara kita sudah dipandang cukup untuk mewujudkan agama-agama yang konsepnya sesuai dengan konsep baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dipersempit mana jihad itu perang, tapi jihad itu maknanya adalah, jihad itu kata Yusuf Al-Qardawi di dalam kitab Fiqhul Islam Ma'adillati wa adillatuhu wa adillatihi, di situ jelaskan jihad itu diambil dari kata jahdun au juhdun, jimnya bil fathah atau jim bidommah. Kalau jimnya pakai fathah, pakai isim masdarnya jahdun, al aslu fi lafdhi au mustaqihi, maka jihad di situ maknanya dimaknai dengan al masyaqqat, kesulitan, sesuatu yang sulit tapi harus dilewati dan hasilnya harus diraih. Kalau jimnya dinakna jobib menggunakan harokat dhammah bid dhammah, maknanya adalah at-taqah au al-quwah, yaitu kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mana jihad yang tepat adalah mengerahkan semua usaha, kemampuan, kesanggupan, kekuatan yang dimiliki baik secara zahir ataupun batin, yaitu dengan penuh capek, susah payah, sulit, yaitu menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya jihad.
Nah sekarang berkaitan dengan puasa, jihad ini yang maknanya lebih luas. Kita ini sekarang bukan berperang dengan musuh yang ada di depan kita, tapi musuh kita ada pada diri kita sendiri, namanya nafsu. Nanti ada kisah ini terakhir menarik ingin saya sampaikan sebagai penutup pada penyampaian nasihat di Seroja pada hari Rabu kali ini. Hadirin pemirsa, para pendengar yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan jihad. Jihad di sini maknanya sudah jelas tadi, mengerahkan segala kemampuan, kekuatan, kesanggupan, usaha dengan sulit, capek dan lelah untuk berjuang menuju di jalan Allah dalam rangka meraih ridha Allah. Makanya tujuan hidup itu dua. Satu, hidup itu istiqomah. Yang kedua, husnul khotimah. Semua orang itu kepingin husnul khotimah. Apakah husnul khotimah syahid lewat perang? Apakah husnul khotimah membela keluarga kita? Ataukah husnul khotimah mendidik anak kita sampai sukses? Banyak jalan menuju husnul khotimah, tapi prinsip dari hidup yang dipakai adalah istiqomah. Karena orang yang istiqomah pasti akhir hayatnya berakhir dengan husnul khotimah. Tapi kalau sudah istiqomahnya jauh, biasanya husnul khotimahnya nggak bisa diraih. Nah itu penuh dengan jihad, karena mempertahankan kesabaran, mempertahankan ibadah, mempertahankan amal untuk meraih ridho itu diperlukan yang namanya istiqomah. Dan istiqomah ini adalah usaha dari jihadun nafs, perjuangan diri kita untuk menetapi amal-amal perbuatan kita agar senantiasa dicintai dan diridhoi oleh Allah. Nah jihad sendiri, kata Imam Al-Ghazali, di dalam kitab Asnaful Maghrur, beliau menjelaskan jihad itu tingkatannya dibagi tiga. Yang pertama jihad fil kafirin atau dikenal dengan jihadud dohir, yaitu memerangi orang kafir. Ini dikenal dengan jihad dohir, jihad secara terang-terangan, jihad secara jelas, betul-betul tanding, betul-betul perang. Tapi yang dimaksud di sini kafir harbi, kafir yang betul-betul diperangi, bukan kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi seperti di Bondowoso ini banyak orang Kristen, ya, Hindu, Buddha, itu dilindungi semua karena di bawah pelindungan dia punya hak untuk dilindungi di dalam negara kita. Jadi nggak perlu diperangi, kita nggak perlu pakai senjata. Karena sekarang tidak ada perang, maka kata baginda Rasulullah SAW, jihad yang paling hebat, jihad yang paling dahsyat, afdalul jihadi ayyujahidur rajulu nafsahu wa hawahu. Paling utama-utamanya, paling afdol-afdolnya jihad pada hari ini kata baginda Rasul, yaitu ayyujahidar rajulu, jihadnya seorang laki-laki untuk memerangi hawa nafsunya sendiri. Itu yang paling utama. Karena sekarang tidak ada perang. Jadi itu yang paling utama, dan itu sangat optimal ketika dilakukan di bulan Ramadan dengan puasa. Karena puasa ini betul-betul la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba yang bertakwa, mampu mengendalikan hawa nafsu. Selain daripada itu pemirsa, jihad yang kedua kata Imam Ghazali, jihad fil batil, memerangi kebatilan, memerangi ketidakbenaran, yaitu jihadnya dengan cara bil hujjah, dengan argumentasi, dengan dalil. Makanya biasanya kalau sudah jihadu fil batil ini, jihadnya kebanyakan dialog atau debat ilmiah antara kelompok si A si B, debat
Jangan saling menyalahkan, betul-betul diuji secara ilmiah dengan dalil-dalil. Itu namanya memerangi kebatilan, termasuk jihad. Jadi jihad itu tidak dimaknai perang saja. Yang ketiga, Imam Ghazali membagi tingkatan jihad yang ketiga namanya jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu sendiri. Nah, ketika berbicara dengan memerangi hawa nafsu ini dikenal dengan mujahadah. Mujahadah, memerangi hawa nafsu ini diperlukan yang namanya riyadhatun nafsi, melatih jiwa. Salah satu melatih jiwa termasuk adalah melakukan ibadah puasa dengan cara tidak memberi makan. Ingat sejarah nafsu. Nafsu ini adalah makhluk yang paling membangkang, menentang. Dibakar 10.000 tahun tetap dia tidak mengakui dirinya. Siapa kamu, siapa saya? Anak-anak anta, aku kamu, kata nafsu. Dibakar lagi selama 1 juta tahun tetap membangkang. Begitu tidak diberi makan sama Allah, baru dia mengakui, ana abduka wa anta rabbi, aku adalah hambamu ya Allah dan engkau adalah Tuhanku. Makanya manusia dalam setahun 12 bulan disuruh berpuasa untuk menundukkan nafsu dan hawa yang ada pada dirinya dengan cara tidak makan. Dibakar saja tidak cukup, karena nafsu ketika dibakar tetap membangkang. Pemirsa, pendengar yang dirahmati dan dimuliakan serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan jihad menurut Imam Ghazali yang paling mudah dipahami. Kemudian bagian-bagian jihad yang dijelaskan dalam Quran, jihad ini terbagi menjadi 2 secara umum. Yang pertama jihadun bil amwal. Seseorang itu diperintah untuk berjihad dengan hartanya. Makanya kalau ada pembangunan masjid, maka orang yang kaya lalu dermawan dia berjihadnya adalah dengan harta, infak. Nyumbang pembangunan masjid 5 juta, 10 juta, 20 juta tanpa batas. Itu namanya jihad fil amwal. Di masa Rasulullah dulu yang seringkali jihad dengan harta adalah sahabat Utsman. Seringkali beliau jihad dengan kudanya, dengan peralatan perang, bahkan dengan hartanya. Karena sahabat Utsman kadang ikut berperang, kadang tidak. Tapi ketika tidak berperang, sahabat Utsman ini mengeluarkan semua hartanya, melengkapi peralatan perang pasukan yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua ada jihad bil anfus, jihad dengan raga, dengan dirinya. Bagi orang yang nggak punya harta silakan berjihad. Ada yang bantu ngecor misalkan, ada yang bantu ngangkat semen tanpa dibayar, itu namanya jihadun nafs. Memerangi hawa nafsu dalam kaitannya puasa, ingat, di hati kita ini banyak penyakit. Ada penyakit yang namanya sombong, ada penyakit yang namanya ujub, bangga diri, ada penyakit yang namanya suudzon, berburuk sangka, ada penyakit yang namanya bughdun, membenci, ada penyakit yang namanya ghadab, pemarah. Nanti pada titik terakhir penyakit-penyakit itu kata Imam Ghazali melahirkan cabang kedua namanya apa? Hiqd, balas dendam. Yang kedua hasud, saling mendengki. Yang ketiga fitnah, saling fitnah. Kemudian terjadi apa? Namimah, saling adu domba. Setelah adu domba lahir yang namanya adawah, saling bermusuhan. Nah, kalau sudah saling bermusuhan, setan angkat bendera, menang. Inilah jalannya nafsu, strategi setan untuk merusak cucu Adam itu dengan cara-cara seperti itu. Nah, memerangi hawa nafsu yang dimaksud di sini adalah memerangi nafsu kita, yaitu memerangi hawa dan nafsu, baik yang ada di dalam hati atau yang ada di dalam otak pikiran kita, untuk senantiasa memperkecil sifat sombong yang kita miliki, bangga diri, lalu berburuk sangka kepada orang lain. Kalau betul-betul bisa itu sampai dihilangkan. Nah, kalau sudah bersih berarti mujahadatun nafsu kita berhasil.
Kalau sudah berhasil, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di dalam firman-Nya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim." Walladzina amanu, dan orang-orang yang pada beriman di dalam hatinya kepada Allah. Orang yang beriman, setelah dia beriman, wahajaru, lalu dia berhijrah, betul-betul hijrah, tidak hanya sekedar iman. Iman saja banyak, tapi iman bil lisan. Iman bil qalb banyak, tapi dengan hati. Tapi iman bil arkan ini jarang dimiliki. Iman bil arkan itu akan mewujudkan pada bentuk hijrahnya seseorang. Berhijrah. Setelah hijrah, orang-orang itu sanggup menetapi iman dan hijrahnya tidak. Apa bentuknya? Jihad. Makanya di dalam firman ini dijelaskan, orang-orang yang beriman, wahajaru, dan berhijrah, wajahadu, dan mereka yang berjihad sungguh-sungguh fisabilillah, di jalan Allah. Orang yang sudah berhasil jihadnya di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan mereka orang-orang yang memberikan tempat kepada saudara mukmin yang lain serta memberikan pertolongan, seperti kelompok Ansor. Orang yang dari Mekah pindah ke Madinah itu namanya muhajirin. Oleh orang Ansor disambut. Orang-orang mukmin yang dari Mekah diberikan tempat tinggal, disuruh menetap berdiam di sana sehari, seminggu, sebulan, kemudian ditolong, diberikan makanan, diberikan pekerjaan. Orang yang selalu berbuat baik, memberikan pertolongan, memberikan tempat tinggal, kemudian dia jihad di jalan Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itu orang-orang yang dikatakan orang yang mukmin secara hak, secara hakiki, secara nyata. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itu akan mendapatkan ampunan dan rizki serta nikmat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad inilah yang dimaksud, bukan maksud berperang, betul-betul menahan hawa nafsu. Makanya dulu ada kisah yang sangat menarik di zaman Imam An-Naisaburi. Imam An-Naisaburi ini pernah menjelaskan tentang kisah seorang laki-laki. Dulu ada seorang laki-laki kaya raya, hartanya berlimpah, ganteng lagi. Kebetulan laki-laki ini memang kerjaannya suka mengganggu wanita. Di zaman Imam Naisaburi ada seorang wanita yang sangat cantik, tapi dia sudah bersuami. Tapi oleh seorang laki-laki yang kaya raya dan tampan ini, seorang perempuan cantik yang bersuami ini sering diganggu. Jadi perempuan cantik ini diganggu terus agar dia mau berzina dengannya. Jadi diganggu dengan cara mempertontonkan hartanya. Biasanya perempuan itu kalau ditunjukin harta, ditunjukin uang banyak, ditunjukin emas-emasan, ditunjukin kendaraan, langsung kelepek-kelepek. Kalau zaman sekarang ini langsung kelepek-kelepek. Apalagi yang datang mau melamar bawa mobil Fortuner, datang lagi bawa mobil Pajero, datang lagi bawa mobil BMW, datang lagi bawa mobil Alphard. Insya Allah langsung diterimain. Begitu diterima, nasibnya naas. Ternyata yang datang itu bukan pemilik mobil, tapi makelar mobil. Ini yang naas. Nah, di zaman Imam An-Naisaburi ini laki-laki betul kaya, ganteng barasnya. Semua perempuan rata-rata berhasil ditakjubkan dan rata-rata berhubungan intim dengan dirinya, tidak ada yang lolos. Nah, perempuan ini sudah bersuami, diganggu terus. Setiap hari ketemu diganggu, diajak terus, tiba-tiba dia tidak kuat, dia mengadu pada suaminya. Wahai suamiku, aku ingin mengadu padamu. Ada seorang laki-laki yang kaya raya dan ganteng. Dia selalu menggodaku dan mengajak berzina padaku. Bagaimana menurutmu wahai suamiku? Aku khawatir, aku tidak sanggup, karena aku tiap hari diganggu terus. Ternyata si suami ini dengan sabar dan tenang, dia tidak merasa kekhawatiran istrinya selingkuh.
atau pindah cinta dengan orang laki-laki kaya tersebut, si lelaki suaminya ini memberikan saran, wah istriku, sampaikan pada laki-laki kaya raya dan ganteng itu, silakan kalau kamu diajak berzina, kamu terima ajakan itu, tapi dengan catatan satu syarat, asalkan dia mau mengikuti keinginanku. Apa itu hai suamiku? Katakan pada laki-laki itu, kalau kamu sudah sanggup sholat subuh berjamaah 40 kali atau 40 hari berjamaah dengan suamiku, maka ajakan zinamu akan aku turuti. Akhirnya oleh istrinya ini disampaikan, wahai laki-laki yang kaya dan ganteng, ajakan hubungan intim zinamu akan saya turuti, tapi dengan catatan, wahai seorang laki-laki yang kaya dan ganteng, kamu mau berjamaah subuh dengan suamiku selama 40 hari. Demi ajakan cinta, seorang laki-laki yang kaya dan gagah ini menuruti. Akhirnya mau, baik kalau begitu tantanganmu akan aku terima. Sholat subuh berjamaah dengan suaminya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 10, 20, 30, sampai pada hari terakhir 40. Baru perempuan yang bersuami tadi datang. Wahai seorang laki-laki yang kaya, yang ganteng, bagaimana sekarang? Aku sekarang ingin mengajak berzina padamu. Ternyata apa? Ternyata seorang laki-laki yang kaya dan ganteng ini tidak mau diajak berzina. Dia berubah, aku takut dengan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata sholat jamaah 40 hari 40 malam ini bagian dari mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu untuk memperkecil nafsul farj, yaitu memperkecil watt atau voltase nafsu kemaluan. Nah, ini ya, jadi ini khusus untuk laki-laki yang nggak segera menikah ya, sholat jamaah sudah. Selain perbanyak puasa, ya perbanyak sholat jamaah. Nah, baru kalau sudah nggak kuat lagi ya segera menikah. Nah ini ceritanya kisah di zaman Imam An-Naisaburi. Akhirnya laki-laki yang ingin mengajak berzina tadi berubah berpaling, dia tidak mau diajak berzina karena sudah sholat jamaah subuh 40 hari. Hadirin permisa pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jihad yang paling tinggi adalah memerangi hawa nafsu. Jangan sampai hawa nafsu kita ini tidak bisa kita kendalikan. Karena kata baginda Rasul bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, umatku. Tidak sempurna imanmu, wahai umatku, kata baginda Rasul. Hatta yakuna hawahu, sehingga kalian mau mengendalikan hawa nafsu kalian lima ji'tu bihi, terhadap apa yang aku bawa, yaitu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang terakhir, yang keenam, bulan Ramadan ini dikenal dengan syahrul riyadhah, bulan latihan. Karena kita dilatih tidak makan. Tolak ukur berhasilnya atau tidaknya kita menjalani ibadah puasa, kita terikat pada aturan-aturan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di bulan puasa kita berpuasa tidak mengikuti aturan, maka kita termasuk golongan yang disabdakan baginda Rasul, kan min so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atos. Betapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, dia rela menahan lapar, dia rela menahan haus dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya, melainkan hanya lapar dan haus. Semoga apa yang disampaikan senantiasa mendapat ridho dan maunah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa memetik hikmah di balik ini semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.